Halo, perkenalkan nama saya Nur Cahya dengan NIM 5111201288. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Efisiensi Implementasi e-Procurement di Kota Yogyakarta pada tahun 2008 sampai tahun 2012. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Solihin pada tahun 2020. Selanjutnya yang pertama adalah latar belakang. Upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan good governance adalah dengan cara melakukan reformasi dalam segala kegiatan pemerintah ataupun pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi atau biasa disebut dengan e-government, dengan diawali Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government yang ditujukan untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam pengembangan sistem pelayanan publik yang transparan. Namun dalam pelaksanaannya tentu masih terdapat banyak masalah seperti ketersediaan teknologi, sumber dana, sumber daya manusia, dan sebagainya. Lalu e-procurement menjadi salah satu cara untuk melakukan transparansi dalam pengembangan e-government. E-procurement diatur pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 bahwa pengadaan barang atau jasa pemerintah diwajibkan dilakukan secara elektronik atau e-procurement, yaitu pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota wajib melakukan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. E-procurement menurut Sutedi pada tahun 2012 adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis internet agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan akuntabel. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Bogdan and Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini berlokasi di LPSI Kota Yogyakarta dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu ada instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara, alat perekam, dan alat tulis. Selanjutnya ada analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif. Model interaktif ini menurut Miles and Huberman, analisis model interaktif tersebut terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai efisiensi implementasi kebijakan e-procurement di Kota Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi anggaran. Implementasi sistem e-procurement dalam proses pengadaan barang dan jasa mampu memberikan efisiensi anggaran di pemerintahan Kota Yogyakarta pada tahun 2008 sampai 2012. Efisiensi anggaran ini dibuktikan dengan adanya efisiensi tiap tahunnya. Berdasarkan data efisiensi dari tahun awal pengadaan secara elektronik di Kota Yogyakarta, diperoleh adanya peningkatan efisiensi dari tahun ke tahunnya, yaitu dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Yang kedua ada efisiensi operasional. E-procurement dapat menghemat waktu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa di Kota Yogyakarta secara elektronik terbukti lebih cepat dibandingkan dengan sistem konvensional. Sistem konvensional membutuhkan waktu lebih dari 1 bulan, sedangkan sistem e-procurement membutuhkan waktu 14 sampai 18 hari. Walau sebenarnya bisa lebih maksimal lagi, sekitar 12 sampai 16 hari. Yang kedua, e-procurement yang menggunakan internet tidak membutuhkan waktu bertatap muka antara penyedia dan panitia pengadaan barang dan jasa. Hal ini dapat memungkinkan peningkatan sisi objektivitas dalam menentukan siapa pemegang lelang sehingga dapat menekan terjadinya penyelewengan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih.